Halo guys, salam kenal semuanya. Nama saya Wira. Saya akan mencoba memulai dengan video yang akan mengulas semua kejadian-kejadian yang bisa dibilang viral atau tentang artis, tentang berita-berita yang lagi hot news, lagi hangat-hangatnya gitu kan. Dimana saya akan mengulas beberapa informasi-informasi yang lebih yang menarik, yang patut untuk dipertontonkan. Oke guys, tidak perlu berlama lagi. Untuk video pertama ini kita mau ngulas sedikit tentang keluarga Gen Halilintar. Di sini ada berita yang sangat mengagetkan ya, kalau bisa dibilang. Katanya Gen Halilintar itu melakukan hal yang tidak mengenakan di Malaysia gitu. Dibilang dia melanggar prokes, terus pokoknya ada yang menyatakan kalau mereka itu tidak memenuhi prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Dan di sini kita mau baca sedikit nih, ada beritanya itu dari Detik Hot. Heboh Gen Halilintar bikin muak warga Malaysia karena langgar prokes. Oke, kalau kita bisa bilang sih ya, nggak hanya di Malaysia saja, bahkan di Indonesia pun masih banyak yang melanggar prokes ya. Terus di sini media sosial kembali heboh karena adanya dugaan pesohor yang melanggar protokol kesehatan. Ternyata orang yang disebut adalah Gen Halilintar, keluarga dari Atta Halilintar. Ya kan? Nggak nyangka ya kalau emang itu benar beritanya ya, itu kan. Isu itu pertama tersiar pengakuan seorang netizen yang dengan akun Karinda Warsito. Ia melemparkan tudingan tersebut di Facebook. Dalam unggahannya, netizen tersebut mengatakan bukan hanya dirinya yang kesal dengan kelakuan Gen Halilintar. Ia menyebut banyak warga Malaysia yang memiliki perasaan sama dengannya. Di Malaysia banyak yang mulai muak sama kelakuan mertua dan adik-adik iparnya Loli, sampai bikin petisi nyuruh keluarga bledek, di Bennett musuh Malaysia, tulis Karinda, yang diunggah ulang akun gosip Mak Impoh dan Neng _update. Banyak sekali ya kata-katanya nih ya. Kelakuannya udah di Malaysia kasus Covid Malaysia kasus Covid lagi tinggi, disuruh ikut aturan SOP malah petantang-petenteng. Yang begini kok gak mereka videoin, imbuhnya. Ya mungkin banyak ya yang mungkin netizen ini kayaknya nggak tahu banget gitu kan. Bahkan di Indonesia pun sempet ada berita kayak waktu kemarin itu Raffi Ahmad. Kita bisa tahu kan kalau Raffi Ahmad itu sempet diberikan vaksin bahkan bareng sama presiden, dan malamnya setelah itu ada foto kalau Raffi Ahmad itu makan malam di sebuah restoran tanpa menggunakan masker. Lagi dibilangnya pesta lah atau gimana, tapi kan Raffi udah memberikan klarifikasi kalau saat itu dia sedang makan, dan itu juga cuma beberapa orang doang, nggak banyak gitu kan. Tapi memang bener, masa makan disuruh pakai masker, yang bener aja. Gimana makannya? Ketutupan dong mulutnya. Itu. Dan mungkin kalau kita lihat dari Gen Halilintar ini kayaknya nggak terlalu, karena kenapa baru sekarang gitu. Dia kan tinggal di Malaysia udah lama ya, kenapa baru sekarang hebohnya gitu.
nggak baru sekarang ngomongnya. Tapi di sini kan Atta Halilintar juga udah memberikan klarifikasi. Keluarga ini kita ambil dari Oke Celebrity, Oke Zone ya. Keluarga Atta Halilintar diduga langgar prokes. Suami Aurel Hermansyah beri klarifikasi. Nah, tuh. Atta Halilintar mengklarifikasi isu bahwa keluarganya diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19. Kejadian ini berlangsung di Malaysia. Kata dia, itu gosip aja. Ujar Atta di lapangan ABC Senayan, Jakarta. Bahkan anak sulung dari Gen Halilintar pun udah mengatakan kalau itu cuman hoax gitu kan. Banyak sekali yang orang berprasangka, wah itu bener nih, keluarga Gen Halilintar nggak pakai masker. Ya mungkin dia ngeliatnya cuma sekali, mungkin kita nggak tahu. Siapa tahu kan dia cuma ngeliat, wah pas dia lagi jalan, ya kan namanya keluarga ya pasti jalannya bareng-bareng. Bahkan dulu kan pernah pertama-tama Gen Halilintar muncul, itu dia selalu bilang kemana-mana tuh selalu ramai-ramai, selalu lengkap gitu kondisinya. Ya mungkin keadaannya kalau mereka ya namanya masih anak-anak ya, banyak anak kecil juga kan ya, pasti kalau pada saat lagi di jalan mungkin ya atau di mall mungkin ya heboh sendiri, namanya juga anak-anak gitu kan. Kita nggak bisa menuduh cuman karena sekali melihat aja gitu kan, kita kan belum tahu kan gitu, dan kita belum dengar dari statementnya dia gitu. Nah di sini juga saya punya videonya nih, Atta Halilintar memberikan lurusan tentang di Gen Halilintar, berita yang beredar Gen Halilintar di Malaysia itu, dia memberikan meluruskannya nih. Aku nggak ngikutin sebenarnya nggak. Oh itu bos. Enggak, itu gosip aja. Karena biasanya kan itu ada yang bikin cerita atau orang yang bikin berita itu juga udah minta maaf. Aku nggak ngikutin sebenarnya, nggak ada yang aku ikutin, jadi takut juga aku salah ngomong. Tapi kemarin aku nggak tahu juga berita itu, tapi kemarin aku dikirimin banyak yang bikin beritanya katanya udah minta maaf gitu. Tapi mendengar itu sempat kesel, ada ya sampai keluarga Enggak, keluarga nggak ada diusir-usir gimana, nggak ada. Malah bersahabat kok sama masyarakat sana. Nah, di sini lebih jelas lagi nih. Dia ngomong katanya yang memberikan berita tersebut udah minta maaf ke dia, udah minta maaf menghubungi Atta untuk meminta maaf gitu. Berarti kan memang nggak benar beritanya. Itu juga benar-benar, maksudnya kita kalau tinggal di suatu tempat yang penting keamanan, kenyamanan, apalagi keluarga itu di dalam tahap peraturan, tahap apapun, jadi dia menurutku nggak ada. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Sama aku nggak, sampai kemarin sama aku tuh udah kemarin ada yang minta maaf, udah bikin berita di melanggar prokes itu sama aja pencemaran nama baik gitu. Padahal aku sekarang aja di sini pakai masker terus, mana aja pakai masker. Apalagi orang tua aku yang tiap hari ngajarin aku tuh taat peraturan, dari kecil aku ngajarin taat peraturan. Jadi nggak mungkin aku merasa mama aku melanggar, apalagi orang tua aku maksudnya baik banget mendidik anaknya dari kecil gitu. Nah udah jelas kan, berarti Atta itu memang tidak keluarga Gen Halilintar memang tidak melanggar prokes ya kan. Bahkan yang memberikan berita tersebut udah minta maaf kepada Atta Halilintar, dan ya berarti beritanya udah clear gitu kan. Emang heboh aja gitu kan. Kita lihat kan kalau misalnya orang jalan bergerombolan itu kan keluarga semua gitu kan, bukannya suatu tempat yang adanya kerumunan itu boleh melanggar prokes. Tapi ini satu keluarga orang jalan emang rame-rame, mungkin kan ya emang ya begitu. Kalau namanya jalan rame-rame tapi itu satu keluarga semua, ya kita mau gimana kan. Yang ini jalan kan mereka semua kan, mereka tahu kesehatan mereka tuh. Mereka nggak mungkin kan kalau menurut mereka nggak aman kan, ngapain mereka ngumpul-ngumpul kan tuh. Ya ini sedikit tentang berita yang
lagi hype, yang emang lagi booming banget ya. Kita tahu kan nggak semua orang terkadang nggak mengerti tentang berita, mereka kadang-kadang nangkep mentah-mentah aja gitu. Kalau dari sosmed atau dari apa, dari sini kan jelas. Makanya kalau misalnya kita mendapatkan berita dari sosmed, dari Facebook, Twitter, mana ya, kita mesti tahu kejelasannya dulu. Terkadang berita tersebut belum tentu benar gitu kan. Kita harus berbicara kepada sumbernya langsung. Jadi kita nggak bisa langsung nebak, si ini bener nih, jangan, nggak bisa. Kita harus ada prosedurnya gitu kan. Bahkan saya pun sebagai wartawan, kalau pada saat kita mendapatkan berita di Instagram, wah ini sih ini nih berantem sama si ini nih, kita nggak bisa nebak-nebak. Kita harus ke sumbernya langsung untuk bertanya apakah benar Twitter maksudnya Instagram itu kayak story-nya dia itu untuk emang mengacu kepada si ini itu kan. Si A bikin Instastory untuk ngecengin si ini, si B gitu, artis B misalnya gitu. Kita nggak bisa, kita harus bertemu ke sumbernya langsung gitu, untuk menyatakan itu benar atau enggak. Kalau dia bilang enggak, ya udah berarti emang enggak gitu. Kita nggak boleh memberikan berita gitu, dan jangan menyangkal. Kalau kitanya mungkin ya jangan begini, tapi kalau untuk pemberitaan kita nggak boleh gitu. Untuk wartawan itu ada aturannya sendiri gitu. Meskipun kalau wartawan infotainment kan terkenalnya kan kita selalu nyinyir ya, kita selalu jangan-jangan ini lagi, kita selalu berpikir emang selalu melebih-lebihkan pemberitaan gitu kan. Tapi kalau untuk kode etik penulisan berita, untuk naik berita seperti di YouTube ini, kita harus sesuai dengan ada aturannya gitu. Kita nggak sembarangan bikin judul, nggak sembarangan naikin video. Kita harus tahu kebenarannya dulu, baru kita bisa naikin beritanya gitu, guys. Oke, segitu dulu ya berita pertama di video ini. Mungkin next time kalau ada video ini, mungkin kita bisa share bareng, kita bisa tahu ini bener atau enggak beritanya gitu kan. Seperti ini kan jelas, kita ternyata udah ada klarifikasinya, ternyata udah si pembuat berita udah minta maaf malah kan gitu. Udah semua udah jelas, jadi kita nggak perlu lah terlalu rumit-rumit untuk memikirkan berita si ini, sini itu, sini situ, ini bener apa enggak gitu ya. Nonton aja di channel ini nih, ini jelas nih kalau misalnya untuk tahu berita itu bener apa enggak sih gitu kan, dari sumbernya langsung gitu. Jangan menerka-nerka. Oke guys, sampai di sini dulu konten kita hari ini. Nanti kita next time kita bakal ketemu lagi dengan berita-berita yang paling hot dan yang paling up to date, paling itu deh pokoknya, paling bener lah pokoknya. Kalau kita sesuatu harus dari sumbernya. Oke.